warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Dan tentu senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan sebagaimana kita ketahui sebentar lagi tahapan pilkada akan berlangsung. Dan tentu banyak hal yang perlu dibahas berkaitan khususnya dalam menjelang pemilihan gubernur Provinsi Jambi. Baik, untuk bahas hal tersebut kami telah mengundang narasumber yang nantinya akan berdialog dan berdiskusi bersama kita. Yang telah hadir di studio TVRI Jambi, ini telah hadir Bung Dinda Sufradian Putra, MSI. Assalamualaikum, selamat sore Bung Dinda. Waalaikumsalam, selamat sore. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Pemirsa, kami juga telah mengundang melalui virtual Zoom meeting pengamat politik dari Idea Institute, Bang Dr. Jafar Ahmad. Assalamualaikum, selamat sore Bang Jafar, sudah bergabung bersama kami. Halo? Oh, saya tidak mendengar suara. Baik. Oke, sudah masuk ya. Oke. Ya, apa kabar Bang? Terima kasih. Alhamdulillah baik. Bang Doni, selamat sehat ya di Jambi ya. Alhamdulillah sehat Bang. Bang, kayaknya langsung aja nih Bang. Pemilu sudah selesai dan pilkada sudah di depan mata. Sebenarnya kalau Anda melihat tidak ada tidak sebenarnya pengaruh hasil pemilu terhadap nanti hasil pilkada ke depan? Relatif sih sebenarnya, relatif. Jadi bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Tapi sesungguhnya yang paling berpengaruh itu bukan partainya, tetapi orang-orang yang berada di partai itu. Jadi lebih kepada tokohnya. Karena di Indonesia ini kita sangat tidak fanatik terhadap partai seperti yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Jadi tokohnya, jadi banyak tokoh di Jambi yang nanti akan berpengaruh dalam proses pilkada baik di tingkat gubernur atau tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Jadi tokoh-tokoh itu yang nanti akan berpengaruh karena mereka yang memiliki modal sosial, modal ekonomi, modal pengetahuan, modal kultural atau modal simbolik begitu yang bisa mempengaruhi dukungan terhadap calon-calon yang akan nanti maju dalam pilkada. Baik. Jadi ada pengaruhnya. Baik, khusus bicara pilgub Bang. Nah, bicara pilgub nih. Gimana Anda melihat peluang ini? Kalau beberapa waktu lalu kita mendapatkan berita bahwa petahana sepertinya mendapatkan dukungan Partai Amanat Nasional misalnya. Nah, kalau kita lihat dari hasil pemilu lalu kan luar biasa juga perolehan Partai Amanat Nasional, Bang. Iya, bisa begitu. Jadi kita tidak bisa menyatakan suara partai itu adalah suara partai. Di Indonesia itu hampir tidak bisa begitu. Jadi suara partai itu sebenarnya suara tokoh-tokoh yang berada di dalam, itulah model pemilu di Indonesia karena kita menerapkan sistem proporsional terbuka. Jadi boleh jadi partai itu akan ada pengaruhnya dalam meningkatkan suara kontestan, tetapi justru yang berpengaruh itu adalah orang-orang yang berada di situ. Misalnya, kenapa misalnya Golkar menjadi cukup dominan di beberapa tempat di seluruh Indonesia karena calon-calon Golkar adalah calon-calon yang memiliki modal-modal tadi yang saya sampaikan dalam memenangkan kontestasi. Begitupun dengan partai-partai yang lain. Nah, yang saya mau gariskan di Pilgub ini, jadi pilkada tahun ini itu sangat berbeda dengan pilkada 4 tahun yang lalu. Oke. Kalau 4 tahun yang lalu startingnya itu sudah mulai 2 tahun sebelum. Kalau pilkada sekarang ini hampir berapa bulan lagi? Ini mungkin 6 bulan lagi ya. 6 bulan lagi itu masih dingin-dingin tuh. Masih dingin-dingin. Atau memang beda lagi dengan pemilu mungkin Bang? Ya, jadi karena kemarin sudah digegap-gempitakan dengan pemilu, yang menjadi masalah justru dengan kondisi seperti ini, orang-orang baru itu kesulitan untuk muncul. Kalaupun muncul itu terlalu besar biaya yang harus dikeluarkan. Karena waktunya sangat singkat. Apakah Anda mengatakan sebenarnya nanti akan maju ini secara tersirat sih? Kalau iya boleh ya, kalau enggak juga boleh Bang. Apakah bermakna ya petahana dan mungkin juga kepala daerah yang sekarang menjabat seperti itu? Ya, siapa yang sudah duluan? Yang sudah tampak sekarang itu misalnya ada Pak Al-Haris sebagai gubernur, ada Pak Romi, salah satu bupati, kemudian tampak calon lain itu misalnya dulu saya melihat Fasa, kemudian C. Endra, tapi saya lihat 2 calon yang saya sebut terakhir itu adalah pemenang di pemilu dan itu terlalu berisiko. Berisiko seperti apa sebenarnya? Berisiko seperti apa sebenarnya? Terlalu berisiko kalau seandainya ikut kontestasi dalam keadaan mereka harus berhenti sebagai anggota DPR. Oke. Ya. Kecuali mungkin dengan hitungan-hitungan yang pas mungkin? Ya, saya kira harus
dengan kajian yang mendalam, survei yang mendalam, Ya. memastikan bahwa jejaringnya bekerja dengan baik, memiliki tadi yang saya sampaikan itu, berdasarkan teori Bourdieu itu paling tidak kita harus menguasai 4 modal, dan empat Hmm. modal itu ditopang oleh modal ekonomi yang besar. Hmm. Karena selalu eh, apa namanya itu demokrasi elektoral seperti Indonesia itu dia harus berbanding lurus dengan kapitalisasi. Jadi dia berbanding lurus dengan pengeluaran uang yang cukup banyak, karena pilihan demokrasi kita ya seperti ini. Kita memilih demokrasi elektoral, Hmm. maka biaya biaya demokrasinya juga akan besar. Baik, baik. Kecuali terpimpin, misalnya pemilihan kepala daerahnya dengan tertutup, cukup Hmm. dengan beberapa orang mungkin tidak akan lebih sederhana. Gitu. Baik, Jadi baik. sangat besar biaya. Jadi akan mempertimbangkan untuk maju dalam pilgub ataupun pilbub atau pilwali kota nanti. Baik, baik. Nanti ada yang masih ingin digali, Bang. Saya ke Bung Dinda lagi nih. Kalau Anda lihat, Bung Dinda, ya, dalam proses pemilu lalu, sebenarnya keterpilihan caleg-caleg kita itu, isu-isu sosial apa sebenarnya yang paling menjual sebenarnya? Pertama, jika kita amati hasil dari pemilu ataupun pilpres, memang cukup banyak perubahan yang luar biasa. Oke. Contoh misalnya seperti di Jambi ini banyak incumbent yang berguguran kan. Memang saya sepakat seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa memang sudah ada pergeseran dan cara-cara bermainnya pun sudah berbeda dengan 2019 lah katakan. Yang pertama mungkin ada komposisi yang menjadi menarik perhatian bagi kita semua, di mana hampir 55% khususnya ini di Jambi ya, itu diisi oleh milenial dan zilenial. Oke. Kemudian aspek dari sosial media juga sangat berpengaruh nanti. Memang hari-hari ini ada penelitian terbaru dari rekan saya di Unja mengenai sosial media as a platform bagi politisi untuk melakukan campaign, meningkatkan elektabilitas dan popularitas, dan memang pengaruhnya cukup signifikan. Jadi mungkin nanti indikator ataupun kans keterpilihan juga akan dipengaruhi dari wakilnya. Mungkin bisa saja 2 nama atau 3 nama yang disebutkan sebelumnya menggait misalnya calon wakil yang merepresentasikan milenial atau zilenial. Memang hari-hari ini yang menarik satu lagi ya, yang bisa kita kategorikan yang dekat dengan milenial mungkin dari 2 nama tadi mungkin. Sorry, sebelum saya potong. Apakah dia harus memang di kalangan milenial atau memang dalam konteks tanda kutip dekat dengan milenial? Yang merepresentasikan milenial. Representasi. Jadi bukan berarti umurnya milenial atau zilenial, tapi merepresentasikan milenial. Bisa dari gaya kesehariannya, kemudian pola komunikasinya, keaktifan dia dan berinteraksi dengan masyarakat di sosial media, itu cukup merepresentasikan dia masuk ke dalam golongan milenial. Hari-hari ini kan masyarakat tidak tahu sebenarnya terminologi milenial, zilenial itu jika dikategorikan ke dalam usia kan tidak paham mereka. Yang mereka paham adalah perilaku, gaya hidup dan lain sebagainya merepresentasikan milenial. Saya kira nanti bisa saja itu menjadi salah satu opsi bagi 2 nama atau 3 nama yang sudah bermunculan ini dalam menentukan calon wakil gubernur. Hari-hari ini memang kalau kita lihat porsi DPR dari Provinsi Jambi kan dipersyaratkan harus 11 kursi sehingga bisa mencalonkan. Kalau kita lihat PAN sebagai partai pemenang itu hanya kurang 1 kursi lagi. Nah kemudian untuk mengusung tunggal. Kemudian yang lainnya seperti Golkar 7, PDIP 6, Gerindra, Nasdem dan lain sebagainya. Jadi harapan saya kalau dari peta secara administratif untuk mengusulkan itu harusnya bisa lebih dari 2 atau mungkin calon, 3 pasangan maksudnya. 3 calon. 3 calon. Artinya apa? Untuk memberikan perspektif lain dari kontestasi ini bagi masyarakat. Kalau hanya 2 saja kan kita tidak bisa mendengar juga program visi misi dari calon yang lain. Harapan saya tidak berhenti di 2 nama tadi, harus terus berkembang karena kita lihat Jambi hari-hari ini cukup seksi jika kita bandingkan dengan provinsi lain yang ada di Jambi. Seperti apa sebenarnya? Contoh misalnya cadangan sumber daya alam, katakanlah batu bara, itu memiliki kapasitas 100 tahun lagi.
potensi untuk diproduksi. Itu kan bisa menjadi sumber pendapatan bagi Provinsi Jambi, walaupun harus melalui dana perimbangan di pusat kan, itu kan bisa menjadi bahan bakar utama pembangunan di Jambi. Artinya apakah itu bermakna Anda mengatakan sebenarnya salah satu isu populisnya adalah sumber daya alam itu? Sumber daya alam isu populis yang kemudian bisa menjadi bisa katakan materi kampanye untuk ya, ini. Bisa dijadikan salah satu materi kampanye, misalnya memberikan gambaran atau memberikan informasi bahwa kekayaan alam di Provinsi Jambi ini mampu meningkatkan pembangunan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat data yang hari-hari ini dilansir, misal tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi ini, walaupun kalau kita ambil perbandingan di Sumatera, memang berada di medium dia, di tengah. Tapi hanya sedikit di bawah rata-rata kemiskinan nasional. Isu itu bisa diangkat juga dalam campaign misalnya. Untuk dengan sumber daya alam ini. Dengan sumber daya alam tadi. Kemudian pendapatan per kapita Provinsi Jambi misalnya, itu juga berada di tengah-tengah di antara provinsi lain di Sumatera. Kalau kita berkaca, masyarakat Jambi berkaca dengan potensi yang ada itu, harusnya pemerintah yang ruling nanti mampu mengembangkan itu dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan. Nah, kaitan dengan itu, Bung Nida, sebelum ke Bang Jafar nih, kaitan dengan itu, apakah kemudian isu-isu, saya pikir isu itu ya oke, menarik, dan kemudian pertanyaannya adalah kembali kepada konsep awal tadi, apakah isu-isu ini kemudian bisa menjual untuk generasi muda, gitu, Gen Z gitu, atau yang merepresentasikan Gen Z bahasa Anda tadi? Saya kira perilaku pemilih khususnya di kalangan milenial memang tidak berpengaruh signifikan dengan isu-isu tadi. Cuman itu bisa dijual dengan misalnya menjanjikan lapangan pekerjaan. Kemudian bisa dijanjikan juga dengan ringannya biaya hidup di masa yang akan datang. Di samping itu kan kita juga dihadapi oleh persoalan-persoalan misalnya tingginya harga bahan pokok. Jadi isu itu bisa diangkat dengan menjanjikan beberapa contoh seperti yang saya katakan tadi. Lapangan pekerjaan, investasi akan terus berkembang, perekonomian akan terus tumbuh. Kemudian apalagi bahkan sekarang ada tim pengendali inflasi di daerah kan. Nah, jadi juga bisa dijanjikan juga kalangan-kalangan milenial tadi untuk mengakses biaya hidupnya bisa lebih murah dengan memanfaatkan sumber daya alam tadi. Baik. Saya ke Bang Jafar nih, sebelum bicara yang tadi Bang tentang isu dan kemudian komoditi apa yang kemudian lebih pas kemudian kita ramu, yang perlu diramu ini para calon ke depan. Salah satunya saya kembali ke belakang sih Bang. Tadi kita kembali ke caleg terpilih ya, yang memang sedari awal juga sempat kencang ini isunya ini. Apakah kemudian hasil perolehan pemilu itu belum bisa kemudian sebagai senjata kuat untuk maju, untuk meyakini bahwa wah ini sepertinya hitungannya bisa ini gitu? Maksudnya calon yang akan maju ini melihat hasil pemilu itu menjadi pertimbangan untuk maju kembali di Pilgub begitu? Iya. Iya, bisa saja begitu. Jadi, tapi tetap kita harus mengembalikan ke suara personal atau tokoh. Karena saya hampir tidak yakin bahwa partai itu memiliki pengaruh besar dalam memenangkan seorang kontestan. Bahwa PAN menang, bahwa PDI banyak suaranya di Jambi itu, bagi saya itu lebih banyak didongkrak oleh popularitas si calon yang menjadi anggota kontestan dalam pemilu yang lalu, bukan karena partai seperti itu ya, personal. Jadi personalnya harus dilihat dari sisi personalnya, karena bukan risiko ya, konsekuensi dari proporsional terbuka itu begitu. Orang berlomba-lomba untuk memperkenalkan dirinya atau memajukan dirinya di kalangan publik dengan berbagai macam cara. Yang cara yang paling konkret yang kita dengar ya, dan itu saya kira tidak bisa dibantah, misalnya dengan modal ekonomi, dan uang dan seterusnya. Jadi saya kira kalau memang kita mau berbicara tentang kontestasi di Pilgub atau Pilbub, itu harus berbicara tentang seberapa besar modal yang dimiliki. Tidak hanya modal ekonomi, ada modal sosial, modal kultural, modal lain sebagainya, gitu. Kemudian kalaulah kita dengan bahasan hari ini begitu, artinya ada sesuatu yang sedikit menarik kemudian di pemilu 2024. Artinya sebenarnya relate sih dengan pernyataan Anda di awal, Bang Jafar. Ada yang ini akan berbeda dengan 2019 gitu. Ini akan ada potensi bahwa yang akan maju di Pilgub ini bukanlah ketua partai. Seperti itu.
Boleh jadi begitu, tapi boleh jadi juga tidak. Kalau ketua partainya populer misalnya, tiba-tiba nanti Oke. Romi menjadi ketua partai Golkar, atau menjadi ketua PDI, atau menjadi ketua partai yang lain misalnya, Hmm, hmm, atau sebaliknya Pak Haris menjadi ketua partai dan seterusnya. Jadi bisa, hmm, bisa saja seperti itu. hmm. Jadi eh, ketua partai pun tokoh. Oke. Ya, jadi kalau partainya ingin kuat ya ketua partainya juga tokoh yang bisa memperkuat posisi partainya. Misalnya bagaimana keberadaan Pak Hasan Hmm, menjadi ketua Nasdem, hmm, nah, dia lalu menjadi pemenang di apakah Nasdem yang membuat Pak Hasan menang? Menurut saya tidak. Yang membuat Pak Hasan menang itu adalah Pak Hasan. oke. Kira-kira begitu. Kalau Fasa pun di Golkar dia akan menang juga. Kira-kira begitulah. Kalau dia Hmm, di tempat lain juga akan menang. Jadi faktor tokoh itu menjadi sangat penting dalam proses apa namanya demokrasi yang kita terapkan hari ini. Karena konsekuensi dari sekali lagi saya sampaikan konsekuensi dari demokrasi elektoral yang hmm, proporsional terbuka semacam ini hmm, itu memungkinkan orang per orang yang akan justru menonjol. Jadi hmm, partai itu menjadi tidak terlalu menonjol dalam dalam konteks itu. hmm. Kecuali misalnya kita menggunakan proporsional tertutup, Iya. itu pasti partainya yang akan menonjol. Tokoh Hmm, itu menjadi tidak hmm. terlalu signifikan pengaruhnya dalam memenangkan suara memenangkan suara pemilih begitu. Baik, baik, baik. Kita tahan dulu Bang Jafar dan Bung Dinda. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan peluang-peluang menuju Pilgub 2024. Gimana Bung Dinda? Ada yang ingin ditanggapi? Jadi jika kita melihat pendapat Pak Jafar Ahmad tadi bahwa figur dari seorang tokoh itu berpengaruh terhadap kans keterpilihannya. Iya. Cuman ada satu hipotesa atau tesis yang bisa saya argumentasikan, misal seperti PKS dan PDIP. PKS itu dikenal dengan militansi konstituennya. Jadi memang bukan figurnya. Siapapun calon yang dipilih oleh PKS itu pasti akan disupport oleh 100%, katakan 50% atau mayoritas dari pemilih yang sudah menentukan pilihannya terhadap PKS. Begitu juga dengan PDIP. Memang kebanyakan fenomena itu terjadi di Jawa. Tapi apakah Tapi itu untuk Jambi sendiri seperti apa? itu berlaku tidak di Jambi? Karena sepengetahuan saya juga di Jambi ini siapa yang dipilih, yang diusung oleh PKS, tingkat keterpilihannya kan juga tinggi. Jadi analisa saya mungkin partai-partai dengan militansi konstituen yang tinggi juga memiliki gameplay tersendiri dalam menghadapi pilkada, khususnya pilgub di Provinsi Jambi ini. Itu poin yang saya ingin sampaikan, Mas. Oke, baik. Coba kita ke Bang Jafar. Bang Jafar, bagaimana dengan hipotesa tadi, Bang Jafar? Kita selama ini kan polanya itu kan polarisasi itu adalah pada partai-partai kita katakan pemilik suara yang lumayan sangat besar gitu di DPRD provinsi dan kemudian sedikit mungkin sedikit kita belum membahas ini. Bagaimana dengan partai-partai yang seperti dibahas Bung Dinda tadi? Misalnya seperti ada partai memang dianggap memiliki militansi pemilih yang konstituennya sangat tinggi seperti itu, Bang. Dengan yang disampaikan oleh Bang Dinda tadi itu menyatakan bahwa di Indonesia memang ada beberapa pola partai. Ada partai yang sangat pragmatis, ada partai yang partai kader. Kalau kader itu seperti yang disebutkan tadi itu PKS. Tapi saya tidak terlalu yakin bahwa PDI itu bagian dari partai kader juga. Partai kader itu ya selalu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bang Dinda tadi itu, PKS itu salah satu partai kader. Partai kader itu kelebihannya adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh partai itu bisa langsung sampai ke kader. Dan mereka tahu kepentingan partainya. Nah, saya tidak membaca apakah ada partai lain yang seperti itu. Misalnya PKB apakah seperti itu apa tidak di Jambi? PDI apakah seperti itu apa tidak di Jambi ya? Kalau di Jawa kita boleh bilang PDI di Jawa Tengah misalnya, di Jawa sebagian Jawa Timur itu kadernya kuat sekali, tapi di Jambi barangkali belum sekuat itu. Tetapi kalau PKS memang iya. Tetapi itu ada pengaruhnya, tapi sangat tidak signifikan dalam dalam dukungan terhadap calon gubernur nanti. Bahwa mereka akan mendukung ya, tetapi justru ketokohan
kontestan nanti itu, kandidat itu nanti akan berpengaruh terhadap itu. Tapi saya yakin juga kandidat juga pasti akan memperhitungkan itu, memperhitungkan partai kader seperti PKS itu, yang Ada keuntungan tersendiri tidak bagi misalnya calon ini nanti untuk menggait partai kader seperti ini, Bang? pasti iya, pasti ada pengaruhnya. Tetapi misalnya, apakah itu kalau dihitung-hitung dengan keterwakilan wilayah atau kesukuan itu akan menjadi mana yang lebih menang gitu? Misalnya Oke. calon A, apakah memilih partai kader yang PKS yang jumlahnya juga tidak signifikan itu, apakah memilih misalnya kelompok tertentu atau kelompok sosial tertentu, misal suku, Suku. kemudian wilayah tertentu yang suaranya signifikan dalam menambah suara. Misalnya di Jambi itu yang harus dihitung, misalnya Jawa misalnya, Hmm. hitung sebagai salah satu kontestan karena Oke. jumlah pemilih Jawa itu kalau saya tidak keliru itu sekitar 12% dan itu pengaruhnya juga cukup besar dalam menggerek suara Baik. Baik. kandidat gitu. Baik, baik, baik. Gimana Bung Dinda? Terkait kita katakan isu lah ya. Isu kesukuan dalam pilkada. Jadi memang di wilayah Sumatera justru memang saya kira budaya politiknya memang masih parokial dan faktor-faktor kesukuan itu masih berpengaruh. Terlebih lagi primordial itu masih terasa sampai saat ini kan. Jadi memang keterwakilan kesukuan seperti Jawa, kemudian etnis lain itu bisa menjadi bargaining position juga ketika nanti mengusung calon. Mungkin bisa ditawarkan di posisi calon wakil yang merepresentasikan kesukuan tadi, kemudian menyambung pandangan dari Pak Jafar Ahmad tadi, saya kira nanti partai-partai dengan militansi konstituen yang tinggi itu bisa bergeningnya nanti mungkin di calon wakil, tapi juga merepresentasikan Sejauh mana kemudian? Saya sebenarnya ingin suku-suku menyambung itu tadi. Sejauh mana kemudian peluangnya jika memang misalnya nih dicoba untuk menggait wakil dari partai kader gitu, yang memang Anda katakan konstituennya lumayan kuat ini. Jadi kalau kita mengaca pada koalisi di pusat, itu saya kira nanti tidak akan ikut ke bawah. Saya kira nanti koalisi di Pilgub akan lebih fleksibel, tidak mengacu kepada koalisi yang ada di pusat. Sehingga nanti yang akan terjadi itu bayangan saya, katakanlah petahana atau incumbent, dia mungkin akan mencoba stick dengan koalisi yang sebelumnya mengusung dia. PKS juga akan terlibat di situ, kemudian juga akan mencari calon wakil yang merepresentasikan hampir 13% tadi kesukuan atau pemilih yang berlatar belakang suku kejawaan misalnya atau lain sebagainya, sehingga secara modal politik itu keterpilihannya atau elektabilitasnya cukup tinggi. Saya kira gitu, Mas. Baik, baik. Saya ke Bang Jafar lagi nih, Bang. Bang, menjelang pemilu pilkada ya, sebelum pilkada di tingkat apapun itu, baik gubernur, bupati, wali kota gitu. Sering juga ini isu yang muncul itu adalah pecah kongsi nih antara ya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Sejauh mana Anda melihat kalau untuk Pilgub Jambi, Bang? Ya, kan lebih dari 80% di Indonesia itu pecah kongsinya itu setelah 6 bulan. Jadi kalau di Jambi ya saya tidak melihat lah. Romantismenya 6 bulan gitu ya? Saya belum melihat kalau di Jambi ya. Misalnya sepertinya Pak Abdullah Sani dengan Pak Gub masih kelihatan mesra. Jadi saya tidak melihat ada perubahan yang signifikan terhadap hubungan beliau berdua. Tapi apakah itu tidak juga bisa menjamin apakah mereka akan mempertahankan posisi itu dalam pemilu nanti? Kalau bicara menguntungkan dan tidak menguntungkannya, ya, Bang? Kalau bicara menguntungkan dan tidak menguntungkannya? Ya bisa, kalau Pak Dul itu kan sebenarnya kan representasi Jawa. Jawa itu kenapa kuat? Itu bukan karena Jawanya saja, tetapi karena mereka terkonsolidasi lewat jejaring yang mereka bangun. Misalnya jejaring organisasi, jejaring arisan, jejaring hubungan yang mereka bangun begitu sehingga terjadi konsolidasi. Maka sebenarnya yang harusnya terkonsolidasi dengan baik itu kan orang Jambi nih, tapi orang Jambi kan tidak terkonsolidasi. Jumlahnya lebih banyak dibanding orang-orang yang di luar yang menamakan Jambi gitu kan ada gabungan antara Sorolangun, Bangko, Bungo dan seterusnya. Tapi kan mereka tidak terkonsolidasi. Tapi Jawa itu terkonsolidasi. Tapi begini Bang Doni, yang saya sebenarnya kita ini kan bicara di depan umum seperti ini kan normatif sekali. Tapi saya yang paling saya khawatirkan data yang disampaikan oleh Bang Dinda tadi itu terkait dengan kekayaan alam kita. Iya. Jadi tidak sedikit
bukti yang memperlihatkan kepada kita, fakta yang memperlihatkan kepada kita bahwa kekuatan modal oligark itu memiliki pengaruh besar dalam pemilihan. Jadi kita bicara tentang program kerja dan seterusnya, tapi Iya. kalau oligark ini turun lalu berpikir bahwa dia harus memenangkan satu kontestan, itu kita bisa buyar juga apa yang kita bicarakan ini. Maka posisi mereka itu Artinya harus dipertimbangkan juga ya, seperti itu ya. ya Tetap mesti dipertimbangkan keberadaan oligarki harus tadi. lah. Jadi begini, bagaimana kita apa namanya itu harus dihubungkan tuh kekuasaan dengan sumber daya alam yang kita miliki. Jadi misalnya di Jambi itu ada 3 wilayah yang sumber daya alamnya besar. Salah satunya Jambi. Hmm. Riau mungkin masih di bawah Jambi. Apakah Medan salah satu atau satu? Ada 3 tempatnya dan salah satu itu Jambi yang kekayaan alam yang luar biasa. Ya. Saya sebagai orang, jadi kan kalau kita bicara Jeffrey Winters itu menulis tentang oligarki, bukunya Oligarki. Dia menulis bahwa oligark Indonesia itu salah satu eh, apa namanya, salah satu yang mereka kerjakan itu membangun industri pertahanan kekayaan. Jadi oligark itu kan selalu begitu. Nah, salah satu bentuk membangun industri pertahanan kekayaan orang oligark Indonesia itu dengan memenangkan kontestasi di pilkada atau bahkan di pilpres. Hmm. Jadi saya hampir bisa memastikan bahwa para orang kaya ini, ya boleh jadi dia bukan orang Jambi juga, para orang kaya ini yang berkepentingan terhadap sumber daya alam ini, itu akan sangat apa namanya itu akan sangat apa namanya peduli dan mereka akan ikut secara maksimal serius dalam kontestasi ini. Nah, modelnya itu bisa macam-macam juga. Misalnya bisa dengan mendukung salah satu calon, atau mereka menyebar dukungan ke beberapa calon sehingga nanti siapapun yang menang, pertahanan, jadi industri pertahanan kekayaannya itu bisa Oke. tetap berlangsung gitu. Baik, saya ke Bung Dinda. Kaitannya masih tentang itu sih. Ya, walaupun sedikit tipis-tipis ya kita membahasnya itu, tapi bisa tidak sebenarnya ini di-create, bukan create lah artinya. Mungkin secara teori ya, secara teori ini kan tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana kemudian membuat ini smooth sebenarnya? Artinya kan bahwa Jambi memiliki kepentingan juga atas kekayaan alam itu juga, dan juga secara tadi juga dibahas oleh para narasumber bahwa isu sumber daya alam ini juga sangat menjual seperti itu. Bagaimana kemudian membuat sebuah hubungan antara oligarki, pemerintahan dan kemudian kepentingan masyarakat itu juga dapat terakomodir secara penuh? Jadi kita harus melihat sisi lain untuk melihat bagaimana pola pikir atau gameplay yang dimainkan oleh oligarki ini. Saya membaca investigasi, katakanlah narasi Room yang mengatakan bahwa memang ada korelasi yang kuat sekali antara oligarki, baik itu di sektor pertambangan seperti di Kalimantan, kemudian seperti di Lampung, terhadap keterlibatannya terhadap pemilihan gubernur Dan keterpilihan. dan keterpilihan. Apa korelasinya dengan keterpilihan? Ada sumber daya tadi yang ikut disalurkan oleh oligarki tadi. Contoh misalnya, oligarki itu dia tidak akan berpihak ke dalam satu paslon. Dia akan bermain dua kaki. Analisa saya seperti itu. Dengan kepentingan Sebenarnya secara politik sah? secara politik pasti begitu. Saya kira saya akan lebih kuat seperti itu analisa saya, karena sepakat seperti yang disampaikan Pak Jafar Ahmad tadi untuk industri pertahanan kekayaan. Nah, saya menarik juga terminologi tadi, baru bagi saya. Tapi secara umum kan untuk mempertahankan kekayaannya atau memperlancar aktivitas bisnis yang dilakukan. Cuman persoalannya adalah harus ada keseimbangan antara aktivitas-aktivitas bisnis dengan skala besar itu dengan pembangunan. Pembangunan dalam rangka menciptakan kesejahteraan khususnya masyarakat di Kota Jambi. Sebagaimana yang saya katakan tadi juga. Nah, apalagi counter terhadap isu ini juga sangat berbahaya sekali justru secara politik. Ya, ini juga isunya kan sangat sensitif sekali. Artinya
aktor-aktor politik hari-hari ini kan dihadapkan dengan tingginya biaya politik dalam rangka untuk pemenangan kontestasi. Maka dari itu juga nanti akan terbuka juga pintu-pintu oligarki tadi masuk. Harapan saya kepentingan masyarakat tidak diabaikan dengan adanya lobby-lobby di balik itu. Bahwa memang tujuan dari pilkada ini dan sejalan dengan semangat otonomi daerah kan untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Ya. Karena memang urusan ataupun permasalahan yang dekat sekali dengan masyarakat itu terlebih dahulu harus mampu diselesaikan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur gitu. Baik, mungkin saya sedikit to the point ya, Bung Dinda ya. Misalnya isu hari ini yang sangat bisa kita katakan familiar lah di kalangan masyarakat hari ini adalah isu ada kaitan dengan tadi sih, pertambangan batu bara. Nah, sebenarnya kalau secara politik dan secara kebijakan menurut Anda, isu ini akan lebih menjual di saat memang ini kita kemudian dimajukan atau memang oke, kita stop di sini batu bara. Kalau dalam konteks batu bara itu saya ingin ambil perspektif lain. Misal gini, kan ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat terkait perizinan, kemudian tata kelola batu bara yang ada di Provinsi Jambi dan beberapa kawasan lain. Nah, kalau kita berangkat dari situ kan tentu si kepala daerah ataupun yang menjadi gubernur nanti itu memiliki kendali juga terhadap perizinan dan tata kelola batu bara secara spesifik. Ya. Jadi itu bisa jadi pintu masuk juga untuk sumber daya politik yang disampaikan oleh Pak Jafar Ahmad tadi. Kemudian isu itu apakah berpengaruh terhadap elektabilitas ataupun keterpilihan calon? Tentu, karena beberapa tahun belakangan memang aktivitas khusus transportasi batu bara kan itu mengganggu sekali dan menjadi isu nasional. Saya melakukan penelitian terhadap aktivitas batu bara itu, bahkan presiden pun sampai 4 atau 5 kali menyinggung itu. Dan memang resistensi dari masyarakat terhadap isu batu bara itu cukup tinggi. Baik, sebelum Anda lanjutkan kita tahan dulu. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih bahas sekelumit isu berkaitan menjelang pemilihan gubernur Jambi. Baik, saya masih yang tadi terpotong sebelum ke Bang Jabar nih. Belum terjawab ini. Isunya akan lebih populis dilanjutkan atau dihentikan? Isu itu sangat populis sekali, terlebih terkait dengan Kan ada potensi itu akan menjadi komoditi. tentu akan digoreng nanti isu itu. Terlebih yang anti terhadap gubernur yang menjadi incumbent. Seperti fenomena batu bara itu kan bukan hanya melintasi di satu daerah saja. Ada beberapa daerah ataupun kabupaten yang merasakan dampak dari aktivitas batu bara itu. Tentu itu akan menjadi catatan negatif juga dan menjadi isu yang harus mampu dinetralkan oleh incumbent misalnya kan. Iya. Tapi sepanjang 2 Mungkin kalau tahun saya to the point, bagaimana kemudian menetralkannya? cara menetralkannya salah satunya saya kira sudah mulai dilakukan oleh incumbent ya. Dengan menyetop aktivitas transportasi batu bara yang belakangan sudah tidak kita rasakan lagi kronik. Oke, kita sapa penelpon kita terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo. Halo. Selamat sore Bung Doni. Selamat sore Pak Yudi. Apa kabar Pak Yudi? Ya. Alhamdulillah Bung Doni baik. Baik, silakan Pak Yudi, singkat Mohon saja. maaf Bung Doni, saya terlambat nih untuk masuk. Siap, Saya coba untuk menanyakan judulnya apa. Masih menjelang pemilihan Judulnya gubernur Jambi, menjelang pemilihan gubernur Jambi. Pak Yudi, pasca pemilu ini. Oh, pilkada. Oke, siap. Ya. Makasih. Bapak narasumber yang saya hormati, yang muda dan yang tua ya. Senior Pengalaman. Jadi memang pasca daripada legislatif pilpres ya, Iya. yang kita tarik titik temu, titik kulminasinya yang paling penting adalah kasuistisnya. Jadi kasuistis ini jangan lagi terjadi di pilkada. Ya. Ini warning bagi penyelenggara pemilu juga termasuk masyarakat yang cerdas. Ini harapannya. Kalau sampai ke MK kan repot. Jadi jangan terulang lah. Dan sudah. Nah, berbicara masalah peta potret pilkada ya pendapat boleh beda ya. Ya. Saya hanya mewakili masyarakat
tidak akademisi ya. Apa yang saya lihat, saya dengar, saya rasakan ya. Jadi saya sependapat bahwa Indonesia termasuk Provinsi Jambi masih termasuk ketokohan. Itu mantap tuh. Jadi kalau gubernur, wali kota, bupati ya termasuk tokoh lah itu. Karena seperti 2 periode bupati yang maju, ya kan? Karena memang amunisinya sudah cukup, ya kan? Merasa amunisi cukup, kredibilitas cukup. Padahal dia tidak melihat bahwa apa dia merakyat. Ini yang dipaksakan menurut saya. Jadi ada juga sebaliknya ya, di kota banyak juga memaksakan diri yang memang sudah punya celengan banyak. Pengusaha itu bisa maju dia. Ya itu hak ya. Ya, itu maju juga dia. Tapi tadi saya sependapat dengan Pak Dokter tadi mengatakan bahwa ya biaya politiknya pasti tinggi karena dia akan memperkenalkan diri dengan uang ya. Itu sudah tidak rahasia umum ya. Nah, yang menjadi sorotan saya baik yang sebelum jadi maupun yang sudah jadi pilkada ini, yang terjadi adalah visi misi tidak begitu maksimal dilaksanakan. Bahkan di tengah jalan timbul program baru. Kehendaknya sendiri kan. Ya seperti di provinsi lah, nggak usah saya sebutkan. Sport center itu bukan visi misi. Taman Angso 2 itu bukan visi misi. Ya kan? Termasuk batu bara tidak selesai. Setuju TPLI juga sudah dijanjikan, sudah diukur-ukur PUPR. Jadi artinya memang tidak bisa menjadi janji. Visi misi saja dijalankan. Baik. Sepertinya terputus, Pak Yudi. Baik, langsung menanggapi yang tadi, Bang. Bang Jafar Ahmad, ada beberapa sebenarnya poin yang sedikitnya bisa kita tangkap dari pandangan Pak Yudi tadi. Berkaitan dengan tadi, mungkin sekaligus juga menjawab ini, Bang. Bagaimana kemudian peluang kalau dilihat modal punya modal sosial gitu dan kita kaitkan dengan visi misi. Kalau yang maju itu adalah ya kita katakan semuanya petahana gubernur, petahana kepala daerah misalnya seperti itu. Kemudian apakah pencapaian visi misi baik sebagai bupati, baik sebagai gubernur, baik sebagai wali kota gitu ya. Itu juga kemudian akan mempengaruhi tidak sebenarnya angka keterpilihan itu? Jadi seperti yang disampaikan oleh Bang Dinda tadi itu pasti akan dalam tanda kutip digoreng. Jadi seberapa besar penggorengannya dan pengaruhnya terhadap publik itu yang paling penting itu. Jadi apakah benar atau tidak itu kan kalau kita bicara teori post-truth misalnya, orang tidak lagi membicarakan ini benar apa tidak. Jadi orang membicarakan bagaimana itu tersampaikan kepada orang. Kadang-kadang kebenaran itu menjadi tidak penting tuh dalam keadaan tertentu. Jadi bagaimana itu diisukan. Nah, dinarasikan. Kalau narasinya kuat, maka itu akan sangat berpengaruh. Misalnya, bayangkan itu narasi kegagalan Pak Haris misalnya dimaksimalkan di semua platform dan kemudian tidak ada counternya, itu akan menjadi pengaruh negatif bagi beliau. Tadi disampaikan apakah batu bara itu berpengaruh? Ya, saya juga melakukan survei orang yang merasa terganggu dengan batu bara juga merasa ada masalah dalam keterpilihan dalam memilih Pak Al-Haris. Untung sekarang misalnya Pak Al-Haris sadar itu dan itu menghentikan ya paling tidak sampai nanti pilkada usai. Ya kalau bagi kita sebagai masyarakat ya inginnya sampai selesai. Tapi bagi para politisi itu kadang-kadang itu tidak menjadi penting. Jadi itu sebenarnya yang menjadi intinya bahwa memang himbauan-himbauan kita seperti ini, akademisi saya seperti Bang Dinda, Bang Doni, saya itu kan himbauan-himbauan, tapi kan politisi oligar itu kan tidak bicara di level itu kan. Ya bicara di level misalnya bagaimana oligar itu bagaimana pertahanan kekayaannya dilakukan, dibangunlah industri kekuasaan seperti yang sekarang ini. Kemudian para penguasa juga dalam hal ingin mempertahankan kekuasaannya melakukan dengan berbagai cara, termasuk misalnya dalam hal mengisukan sesuatu yang baik, menguntungkan kita atau tidak menguntungkan kita. Tapi sebenarnya putaran isunya itu ya pasti di sekitar kekuasaan itu.
itu sebenarnya mereka tidak bicara tentang kita sebenarnya dalam banyak kasus ya, dalam banyak kasus perebutan kekuasaan itu kita itu sebenarnya hanya di atas namakan dalam banyak hal. Kita dalam hal ini apakah rakyat begitu, masyarakat seperti itu, Bang Jafar? Seperti maksudnya? Apakah makna kita itu adalah masyarakat gitu? Oh iya. Jadi misalnya dalam banyak hal itu harus, jadi demokrasi itu seolah-olah menguntungkan kita sebagai masyarakat umum, tapi dalam beberapa hal itu tidak. Yang akan mengontrol kekayaan sumber daya alam itu pasti beberapa orang saya. Karena kita juga kadang-kadang tidak peduli dengan sumber kekayaan alam. Misalnya saya ini pengamat politik, peduli dengan politik. Saya tidak pernah datang ke tambang batu bara itu yang jumlahnya itu ratusan, mungkin bahkan ada yang ribuan, itu ratusan lah barangkali di Jambi. Saya tidak pernah datang. Saya tidak peduli dengan itu. Dan itu hanya dipedulikan oleh para oligark itu. Nah, yang saya peduli itu kan saya lewat jalan itu. Sekecil itu tuh. Jadi begitu ada orang yang mampu menyelesaikan jalan itu, bagi kita itu sudah menyelesaikan masalah. Padahal masalahnya kan bukan itu. Coba tanya sama Bang Dinda itu. Masalahnya bukan itu. Masalahnya bagaimana sumber daya alam itu harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik. Jadi kadang-kadang saya kalau bicara dari sisi normatif seperti kalau kita bicara normatif ya akademisi ya seperti kita ini. Tapi faktanya di belakang itu para oligark, para penguasa dan segala macam itu kadang-kadang hanya mengatasnamakan kita. Iya, saya juga baca beberapa tulisan Anda tentang shadow state itu ya. Iya. Baik. Nah, tapi sebelum ke Bung Dinda ini, Bang, karena masih khawatirnya tidak sempat tertanya ini. Penting juga ini sebenarnya. Tadi kan kemudian Anda bukan menyimpulkan, artinya kita sudah memahami dari Anda dan Bung Dinda bahwa memang faktor ketokohan ini menjadi sangat penting dan justru ini paling vital gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ini kan bisa kita katakan besar kemungkinan yang akan bertarung ini ya petahana dalam tingkatan apapun atau yang memang petahana di lembaga manapun termasuk di legislatif mungkin. Artinya kan sudah punya ketokohan seperti masing-masing. Oh ya, seperti ya, itu. Pasti. Ya. Lalu bagaimana kemudian untuk peluang independen sendiri, Bang Jafar? Independen maksudnya ya calon independen bisa relatif ya. Independen yang baru sama sekali, baru ngumpulin KTP begitu, orang belum kenal sama sekali, lalu modalnya itu pas-pasan untuk bersosialisasi di banyak platform. Enggak, atau misalnya petahana misalnya berpikir-pikir daripada kemudian repot untuk mencari dukungan partai politik, ya sudah independen saja gitu. Oh, itu nggak ada masalah sebenarnya. Dalam banyak kasus sebenarnya calon independen juga tidak ada pengaruhnya. Jadi saya selalu sampaikan begini ya, bahwa partai itu ada pengaruhnya, tapi sangat tidak signifikan dalam mendulang suara. Kan ada banyak petahana yang bukan petahana, ada banyak juga calon independen yang terpilih dalam beberapa pilkada begitu. Nah, kalau 2024 khusus bicara pilgub, Bang Jafar. Iya, konteksnya itu siapa dulu tuh yang independen. Kalau misalnya Pak Al-Haris itu yang independen, ya saya yakin pasti akan kuat. Romi yang independen saya yakin akan kuat, atau Fasa atau CNR. Tapi kalau yang independen itu saya, Bang Doni, Bang Dinda, itu saya nggak bisa. Kita sudah bisa hitung itu. Artinya independen mesti punya ketokohan kuat dulu, seperti itu. Jadi gini ya, jadi maksud saya itu begini ya. Kenapa saya menyampaikan tokoh? Untuk sampai ke level tokoh itu kan begitu panjang perjalanan yang harus ditempuh. Tidak hanya membangun jejaring sosialnya, tetapi kan ada banyak modal ekonomi yang dibangun di situ. Misalnya, saya kalau ingin sepopuler Pak Gubernur misalnya, itu harus mengeluarkan uang misalnya 10 miliar. Tapi Pak Gubernur nggak usah lagi mengeluarkan uang 10 miliar karena dia sudah mengeluarkan 10 miliar itu bertahun-tahun yang lalu. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi bagi orang yang baru sama sekali ingin mencoba bertarung itu memang harus partai politik. Bukan berpikir, harus memastikan bahwa dia memiliki sumber daya yang kuat untuk supaya dia dinarasikan dalam berbagai platform dengan cara yang sangat maksimal. Karena maraton ini bukan lagi maraton, ini kan sprint kan, udah 6 bulan kan, tinggal 6 bulan kan. Dan tahapannya sudah mulai. Sudah mulai. Iya. Untuk mengejar orang yang sudah 500 meter dengan jarak yang hampir 1000 itu kan kita harus pakai sepeda motor, kira-kira begitulah. Baik. Jadi nggak bisa lagi lari biasa begitu. Baik. Jadi makanya saya hampir menyimpulkan, hampir sulit memunculkan calon yang sama sekali baru dalam keadaan
seperti ini kecuali calonnya luar biasa. Misalnya begini, tiba-tiba Pak Jokowi itu taruh anak di Jambi, jadi wakil gubernur misalnya. Hmm. Nah itu lain cerita tuh. Oke. Ya, Cerita yang berbeda. Baik, baik, baik. Menanggapi itu, Bung Dinda, ada yang bisa ditanggapi? Saya kira untuk calon independen tampil di level atau helat pilgub sangat kecil sekali kansnya. Namun Anda sepakat kecuali dengan catatan seperti tadi? dengan catatan memang Misalnya Pak Aris atau Pak Romi atau Pak Pasha atau Pak C. Endra gitu, yang maju independen. saya kira kalau tokoh-tokoh atau figur yang sudah merepresentasikan partai, mereka akan tetap stick dengan partai yang melabeli mereka, karena independen nanti kan juga dihadapi dengan bargaining politik untuk menjalankan beberapa program, kemudian berhadapan dengan DPRD terkait dengan program anggaran dan lain sebagainya. Baik. Kemudian kalau tokoh yang baru sama sekali muncul, ini ada contoh kasus, ada survei yang dilakukan di Riau, misal Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad. Okay. Nah, kalau ada yang tokoh seperti itu di Jambi mungkin baru memberi warna. Atau saya sepakat kata Pak Jafar Ahmad tadi, anak Jokowi misalnya Kaisang di sini. Nah, itu baru akan memberikan warna baru dalam dengan catatan-catatan yang kontestasi. seperti tadi. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih Mirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan tentu pembahasan yang sangat menarik sekali dan tentu karena keterbatasan waktu. Bang Jafar, mungkin untuk closing statement kita singkat saja Bang Jafar. ya saya kira begini, masyarakat ya bagaimanapun kita tetap harus mengimbau secara normatif, walaupun nanti demokrasi kita akan diintervensi oleh orang-orang kaya, para oligark, para penguasa yang kadang-kadang mengatasnamakan kita, tapi sebenarnya suara kita kalau kita bisa mengkonsolidasi diri, mereka juga akan menghitung. Jadi misalnya kalau kita sepakat bahwa yang akan dipilih itu adalah orang-orang yang baik dan masyarakat bisa terkonsolidasi dengan itu, maka para oligark dan penguasa juga akan menyesuaikan dengan selera kita. Jadi kayak jualan begitulah. Jadi kita berharap masyarakat bisa terus meningkatkan kapasitas diri mereka dalam hal nanti menentukan siapa calon pemilih, dan para tokoh-tokoh masyarakat supaya bisa membantu mengedukasi publik agar memilih calon-calon yang memang memiliki track record yang baik, yang memang memiliki kemampuan untuk membawa Jambi ini lebih baik, karena secara sumber daya alam Jambi itu akan memungkinkan menjadi salah satu kekuatan di Sumatera di samping posisi wilayahnya yang sangat strategis. Baik. Ya. Bung Dinda, kesimpulan Anda. Jadi saya pada kesempatan closing statement ini sama seperti Pak Jafar Ahmad tadi mengingatkan kepada masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas. Walaupun nanti banyak sekali godaan terkait money politik itu datang menghampiri kita untuk merubah pilihan kita, saya kira kita harus rasional bahwa pembangunan dan kesejahteraan itu sangat tergantung sekali nanti dari pemerintahan yang terbentuk melalui proses politik. Yang bisa dilakukan pertama adalah harus rasional dalam mengukur figur atau calon yang maju. Bisa berangkat dari track record. Misal, jika dia adalah seorang incumbent atau jika dia adalah seorang bupati atau mantan bupati, pembangunan apa yang sudah dia lakukan, permasalahan apa yang sudah dia selesaikan, keringanan apa dan kesulitan masyarakat apa yang sudah dia hilangkan, hapuskan. Kita hanya dapat mengukur aspek itu saja. Kemudian nanti kita berharap bahwa intervensi-intervensi dari oligarki ataupun dari kelompok-kelompok yang bergerak di balik layar itu tidak terlalu signifikan berpengaruh. Baik. Semoga Jambi di 2024 untuk masa yang akan datang dengan segala macam potensi kekayaan sumber alam, daya alam itu dapat menjadi sebuah magnet baru pembangunan di Indonesia, khususnya di Sumatera. Baik. Terima kasih atas kehadirannya Bung Dinda Sufradian Putra dan Bang Dr. Jafar Ahmad dalam dialog Rumah Demokrasi hari ini. Baik, pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita dan tentunya banyak hal yang perlu kita ambil dan kita tangkap dan perlu kita bahas lagi lebih lanjut. Dan pemirsa kita tutup acara kita sampai hari ini dan kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.